aku menilai dengan panjenengan tidak ada pilihan yang baik dan buruk. Jadi tergantung bagaimana kegiatan itu bisa berjalan. Yang pertama, observasi langsung. Observasi langsung itu pegawai melakukan praktek kinerja, kepala sekolah melakukan praktek kinerja, kemudian diobservasi oleh kami sebagai pengawas. Jadi panjenengan melakukan action praktek kinerja, kemudian kami mengamati seperti yang kami lakukan di Seroyo. Itu berarti observasi langsung. Jadi dengan observasi langsung ini harapannya tingkat autentifikasi kuat karena kami bisa melihat langsung kemudian menilai praktek kinerjanya. Kemudian juga memungkinkan adanya dialog dilakukan ketika observasi. Ini keuntungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih waktunya. Hari ini kita akan coba observasi PMN dan hari ini kita coba untuk pemaparan. Untuk bahasan yang kemarin sudah saya upload di PMN adalah terkait dengan visi dan misi. Di dalam visi alur dari PMN itu, setelah nanti Bapak Ibu membuka fitur PMN akan muncul alurnya, alur sebagai pegawai dan alur sebagai penilai kinerja. Dan setelah itu Bapak Ibu nanti akan masuk di lingkungan praktek kinerja. Di lingkungan praktek kinerja inilah yang nantinya akan dinilai oleh pengawas Bapak Ibu. Di dalam praktek kinerja itu tergantung pada kepala sekolah mengambil indikator. Mana yang ada 8 indikator. Ini indikatornya ada 8 indikator pilihan. Salah satunya memandu perencanaan pembelajaran, komunitas visi misi satuan pendidikan, kemudian presentasi program sekolah, refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, sampai dengan yang ke-8. Tetapi untuk saya sendiri mengambil visi misi satuan pendidikan. Dan di dalam visi misi satuan pendidikan ini untuk satuan kinerjanya adalah mempresentasikan visi misi sekolah dengan bahasa yang benar dan mudah dipahami. Ini nanti kita coba untuk sedikit mengupas terkait dengan visi misi. Dan Bapak Ibu, karena visi suatu lembaga itu harus mempunyai visi, Bapak Ibu. Apa visi itu? Visi itu adalah ibaratnya cita-cita Bapak Ibu atau harapan. Kita bayangkan seperti lukisan pada kanvas yang masih kosong. Berarti kita membayangkan pada lukisan itu sebelum ditulis, belum dioret-oret, masih kosong, masih putih Bapak Ibu. Dan anak-anak itu ibaratnya kalau visi itu kita terapkan seperti lukisan itu, maka tergantung mau digambar apa, mau dilukis seperti apa lembaga tersebut. Makanya Bapak Ibu, itu adalah sebuah visi ataupun cita-cita ataupun harapan. Dapat diartikan bahwa visi itu adalah suatu yang belum terjadi saat ini, namun akan kita yakini yang akan datang ataupun tahun-tahun berikutnya akan kita capai Bapak Ibu. Itu adalah visi. Dan selain visi juga ada misi Bapak Ibu. Dan misi itu adalah merupakan suatu langkah ataupun tahapan yang semuanya harus dilalui oleh lembaga yang bersangkutan untuk mencapai visi yang utama Bapak Ibu. Makanya visi adalah pernyataan cita-cita di masa depan, sedangkan misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan Bapak Ibu. Dan untuk visi SDN nomor 2 adalah terwujudnya peserta didik yang berkualitas, berilmu, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mempunyai 5 misi.
Yang pertama adalah siswa memiliki akhlak budi pekerti yang luhur, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana penunjang pendidikan. Kemudian yang keempat, menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan lingkungan. Yang kelima, siswa memiliki kemampuan atau lulusan untuk mendapatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, Bapak Ibu, itu adalah beberapa visi dan misi. Dari visi yang dijabarkan di atas itu dapat diuraikan menjadi suatu misi, Bapak Ibu. Dan itu sudah kita terapkan di dalam pembiasaan setiap hari kita. Seperti budi pekerti yang luhur, kita setiap Jumat. Yang kedua, sudah kita terapkan budi susilo kepada anak. Ini menandakan bahwa kita sudah melaksanakan ataupun melakukan visi ataupun misi tersebut. Kemudian beriman dan bertakwa. Kita juga sudah melakukan pembiasaan sholat setiap hari, baik sholat duha, sholat zuhur, dan lain sebagainya. Dari visi dan misi tadi dapat kita refleksikan bahwa visi dan misi ini nantinya akan menjadi acuan dari tujuan yang akan dicapai oleh seluruh stakeholder, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian, langkah-langkah yang akan diambil oleh sebuah lembaga menjadi jelas dan terarah. Arahnya sudah jelas. Kemudian apa yang masih perlu ditingkatkan dalam menyusun visi misi ini? Ada beberapa kendala dalam menyusun visi misi ini adalah yang salah satunya adalah harus menentukan tujuan. Tujuannya biasanya dalam menentukan visi misi itu ada beberapa tujuan yang harus kita pertimbangkan lebih betul-betul yang mana yang harus kita pilih. Biasanya ada dua pilihan. Dan ini tujuan inilah yang nantinya yang belum saya bisa menerapkan dengan benar. Harus memiliki tujuan yang jelas dan memiliki orientasi masa depan yang jelas. Ini biasanya masih bingung antara satu dengan yang lainnya. Ini yang perlu saya belajar lebih mendalam lagi terkait dengan peningkatan dalam menyusun visi misi tersebut. Dari sini Bapak Ibu mungkin ada suatu pertanyaan. Tanya ini. Monggo. Iya Pak. Saya ingin bertanya tentang visi misi yang dijelaskan tersebut. Pertanyaannya, mengapa kita harus membuat misi-misi? Ya, terima kasih untuk Bu Zulfa. Pertanyaan mengapa kita harus membuat visi misi? Lembaga itu berjalannya lembaga itu setiap hari pasti mempunyai tujuan, Bapak Ibu. Mempunyai tujuan. Mempunyai tujuan. Dan bagaimana tujuan itu bisa kita peroleh? Harus kita peroleh. Dan salah satunya adalah dengan cara pertama dalam membuat visi misi itu adalah kebersamaan, Bapak Ibu. Kebersamaan antara stakeholder, antara Bapak dan Ibu guru. Selain Bapak dan Ibu guru juga otomatis kita melibatkan yang namanya komite sekolah. Selain itu juga melibatkan Pak Bimpan. Selain Pak Bimpan juga kita tidak lepas dari wali murid, Bapak Ibu. Itu adalah bagaimana cara membuat visi misi. Setelah kita kebersamaan tersebut, kolaborasi dengan berbagai pihak tersebut, maka di situ kita bahas ataupun kita rapatkan bersama-sama terkait dengan telah disampaikan oleh Bapak Suminto. Tadi saya bisa lebih paham dan mengerti tentang visi misi yang baik itu seperti menyatakan cita-cita atau keinginan lembaga di masa depan. Dalam membuat visi misi perlu juga singkat, jelas, fokus, realistis, dan sesuai dengan kompetensi lembaga. Terima kasih Bapak.
Ya. Terima kasih Bu Siti telah menyampaikan terkait dengan visi misi suatu lembaga. Mungkin ada kenapan dalam saya memaparkan visi misi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.